Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Biado ala kita sasudena. Sehat. Sehat semuanya? Sehat. Badannya sehat? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Sehat. Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil. Alamin. Berapa banyak saudara-saudara kita duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi terbaring di rumah sakit. Betul? Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang badannya sehat tapi imannya sakit, tak ada tergerak mau datang menengok pengajian. Ini orang Siabu, orang Sinono. Sinono one. Sinonoan ini semuanya datang melimpah ruah. Inilah nikmat yang terbesar. Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun yang terjadi hidup ini, kita mesti banyak bersyukur. Bersyukur dengan lisan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita. Siapa yang kita sembah? Allah. Siapa Dia yang mengajarkan kita? Dialah Nabi besar. Bersolawat untuk Dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini ketua panitianya namanya Pak Abdul Latif. Yang ceramah ini Abdul Somad. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi kalau tak ada panitia maka tak selesai acara ini, tak jadi acara kita ini. Maka kita ucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia yang sudah bersusah payah hingga terwujudnya tabligh akbar ini. Mudah-mudahan semuanya ikhlas. Sahnan Batubara, yang tausiah ini pula Abdul Somad Batubara. Sesama Batubara pun gak boleh juga mendahului. Tapi karena beliau adalah pemimpin kita, mudah-mudahan Pak Asisten sehat walafiat, keluarganya semuanya sakinah mawaddah warahmah. Hebatnya orang Sinonoan ini. Padahal yang saya doakan Pak Asisten semuanya mengaminkan. Amin. Kenapa mengaminkan? Karena ketika kita aminkan saudara kita, dikirimkan Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Engkau pun dapat yang sama macam yang kau doakan. Maka kita yang keluar dari mulut kita ini, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada Tuan Salman, ada guru-guru, para ustadz-ustadz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya sapa satu-satu, maghrib baru selesai ini. Jadi supaya selesai semuanya dapat disapa, muslimin nurul yakin itu yang mana? Itu. Jadi katanya di tapak ini tempat ibu bapak ini mau dibangun masjid. Berarti di sini masjidnya yang sudah ditimbun 3.600 truk, tapi belum nampak timbunannya lagi. Nanti akan tinggi setinggi kubah itu, naik 7 tangga lagi ke atas, barulah sholat naik ke atas. Ini nampaknya yang sesak-sesak nafas sehat insya Allah dengan sholat berjamaah ini. Masjid akan terwujud, terbangun bukan karena Abdul Somad, bukan karena Bupati, bukan karena Pak Camat, bukan karena Pak Kades, tapi karena seluruh hamba Allah yang ikhlas. Insya Allah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua ini nanti dapat tempat di surga insya Allah. Yang ikut bangun masjid aja.
Yang tak ikut tak punya tempat di surga. Mudah-mudahan semuanya ikut insyaallah. Amin. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membaca Quran. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru disinilah dihadiri ikan. Bukan main tausiah ini sinonoan ini. Bukan cuma manusia yang datang, ikan-ikan pun berdatangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang sinonoan ini yang kaya raya, bukan karena kebun kelapanya luas, bukan karena kebun salaknya banyak, bukan karena kebun pinangnya tinggi, tapi karena sumbangannya besar untuk masjid. Duit yang disimpan banyak-banyak, diletakkan di dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, hilang kuncinya. Apa yang bisa kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu yang di depan saya ini duitnya banyak semua ini, betul? Tak pula ada yang mengaku. Ini oci-oci saya, ibu-ibu, kakak-kakak, dan tulang. Ini semuanya duitnya banyak semua ini insyaallah. Amin. Amin. Ada orang mati bawa duit? Ada orang mati bawa kopra kelapa? Ada orang mati bawa cincin? Ada orang mati bawa gelang? Ada orang mati bawa rantai? Serahkanlah semua untuk pembangunan Masjid Nurul Yakin baru. Siap? Ada yang siap? Insya Allah. Kita nanti di padang mahsyar itu panas. Sekarang di panas apa dingin? Ini doa orang sinonoan yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berhari-hari ini mereka berdoa, jangan hujan waktu Ustaz Somad datang ya Allah, jangan hujan waktu tabligh akbar nanti ya Allah. Orang sinonoan dikabul doanya, betul? Buktinya berhari-hari hujan, hari ini panas terik. Ingat, di padang mahsyar jauh lebih panas. Kalau ada di antara bapak ibu yang sekarang ini bermandikan keringat, belum ada apa-apanya. Saya pun di atas dia lebih panas lagi, karena saya lebih dekat ke matahari. Bapak ibu di bawah semuanya. Kipas angin pun tak pula mengarah ke sini lagi sekarang. Mohon maaf Tuan Salman. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tenda tak cukup. Tenda hanya untuk kelas VVIP, very important person. Tapi nanti di padang mahsyar ada orang yang mendapatkan tenda. Siapa itu yang dapat tenda di padang mahsyar? Ingat, tenda-tenda yang ada di dunia, tenda yang ada di Siabu, tenda yang ada di Sonoan, tenda ini tidak dibawa mati. Wahai tukang sewa tenda, ingat, kalian mati tak bawa tenda. Mohon maaf, tukang penyewaan tenda, jangan tersinggung. Takut saya ceramahkan di gulungnya pula tenda ini nanti langsung. Tidak ada yang mati bawa tenda, tidak ada mati bawa peci, tapi ada orang di padang mahsyar nanti yang mendapatkan naungan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang nanti di padang mahsyar akan bernaung di bawah sodakoh. Apa pula soman? Orang nanti akan bernaung di bawah atap. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu mri'in, semua manusia, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau ulama, mau rakyat jelata, mau penguasa, sama semua di hadapan Allah. Nanti dia akan bernaung di bawah sedekah. Jadi jangan heran nanti kalau ada ibu-ibu ini di akhirat, naungannya tebal, semennya tebal. Itulah yang paling banyak sedekahnya. Kita tak bisa menilai orang dari mukanya. Ada putih, ganteng, macam orang kaya, pas ditengok dompetnya 2.000 perak. Ada pula yang wajahnya biasa-biasa saja. Saya ceramah di mana-mana,
Kalau pendirian masjid itu biasanya panitia membawa kotak, membawa plastik, membawa goni untuk menampung duit jamaah. Rupanya di Sinonoan ini tidak ada lagi yang bersedekah pakai duit. Hah? Udah. Jadi ibu-ibu ini udah habis duitnya semua. Masih ada duit lagi? Masih. Kutip lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun duit yang kita berikan, 2.000 perak, 10.000. Berapa harga semen satu sak di Sinonoan? 80.000, 8.000, 10, 8 orang kasih satu sak. Tak sanggup satu sak semen, batu kerikil. Saya tengok banyak batu-batu kerikil di sini. Tak bisa batu kerikil, batu bata. Tak bisa batu bata, pasir. Pasir tak bisa. Cari sungai. Terus terjun ke sungai itu. Tak ada gunanya hidup kalau tidak bersedekah. Karena duit akan tinggal. Mobil besar di bawah apa tinggal? Tinggal. Rumah besar di bawah apa tinggal? Tinggal. Bini besar. Mohon maaf. Terlepas pula cakap itu. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung, jangan marah. Mohon maaf tuan-tuan guru. Semuanya akan tinggal. Yang dibawa mati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatsma'ul. Itu dia. Infak masjid Nurul Yakin. Bagus. Terus mainkan. Itu ke bawah tenda. Aku tengok ikan-ikan besar banyak di sana. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ada ibu-ibu memasukkan duit ke dalam kotak. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan khalafa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah itu kasihlah dia ganti ya Allah. Orang yang bersedekah itu kasihlah dia ganti ya Allah. Bukan kata Abdul Somad. Kalau Abdul Somad berdoa belum tentu makbul. Betul? Apa pula betul? Memang orang kalau kepanasan ini tak fokus sekali. Kalau Abdul Somad yang berdoa banyak dosanya, banyak silapnya, banyak cakapnya yang salah, belum tentu makbul. Ini doa malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah itu belilah dia ganti ya Allah. Bagaimana dengan orang yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah biar supaya duit tak keluar? Macam mana yang pura-pura khusyuk menengok ustaz supaya matanya tak menengok kotak lewat? Maka didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Bukan kata saya. Tak boleh kita mendoakan yang tak baik. Tapi ini doanya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Yang berdoa malaikat. Allah adil. Yang bersedekah dikirimnya malaikat berdoa. Yang tak bersedekah dikirimnya juga malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Mudah-mudahan semua selamat dari kebinasaan. Mudah-mudahan tidak dapat doa malaikat yang tak baik. Semuanya dapat yang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal. Nampaknya senjata makan tuan. Naik pula kotak itu ke atas. Ini Ustaz Somad ini ceramah aja, menyuruh orang sedekah, dia sendiri tak bersedekah. Masya Allah.
Abdul Somad bukan pejabat, Abdul Somad bukan orang kaya, Abdul Somad bukan konglomerat. Mudah-mudahan berapa yang dimasukkan tadi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi yang ibu masukkan, sebesar biji sawi yang bapak masukkan ke kotak, apakah dibalas Allah? Akan dibalas insyaallah. Pulang kita ke rumah, ditengok-tengok dompet, masya Allah. Saya sangka tadi mengasih duit balikan. Tengok tisu. Ada di antara ibu-ibu ini tadi bersedekah 1 juta. Amin. Pulang dia ke rumah, dibukanya lacinya. Di dalam laci itu duit dia semuanya 100 juta. Masing-masing ibu-ibu, oci-oci saya ini, kakak-kakak saya ini punya duit 100 juta. Amin. Macam-macam tak yakin. Punya duit 100 juta ke atas. Amin. Dimasukkannya tadi 1 juta ke dalam kotak. Pulang ke rumah, ditengoknya dalam laci itu, berarti tinggal 99 juta. Berapa yang dimasukkan ke kotak? 1 juta. Berapa yang untuk Masjid Nurul Yakin? 1 juta. Berapa yang tinggal di dalam laci? 99 juta. Nanti malam rupanya malam yang terakhir bagi kita. Besok pagi mati. Sekarang pertanyaannya, berapa yang dibawa mati? Berapa yang dibawa mati, Bu? 1 juta itulah yang dibawa mati, Bu. Yang 99 juta siapa mengambil? Diambil abang itu untuk modal beli kelapa. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kelapa? Aku tengok banyak kali kebun kelapa, lebat-lebat pula. Rupanya orang yang bersedekah ini melimpah ruah. Sebelah kanan kelapa, sebelah depan sawit, sebelah kiri pinang. Ketiga-tiganya harga sedang melambung. Pinangnya melambung, sawitnya melambung, kelapanya melambung. Maka Masjid Nurul Yakin baru ini tak lama lagi selesai insyaallah. Amin. Nanti begitu selesai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Abdul Somad mendapat kiriman foto. Foto apa nih Ustaz Iqbal Sauki Pulungan? Inilah tempat Ustaz Somad ceramah tabligh akbar kemarin. Masjidnya naik 7 tangga ke atas, tempat sholatnya sejajar dengan kubah yang lama. Amin. Yang saya takutkan, batu yang Ustaz letakkan kemarin tak bertambah-tambah Pak Ustaz. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Saya yakin dan percaya masjid ini cepat selesai. 3.600 truk untuk fondasinya sudah. Maka ke depan ini semuanya kita bekerja sama, bersama-sama, karena kita bukan sedang membangun masjid sebagai tempat Allah, karena Allah tak bertempat. Kita sedang membangun untuk tempat kita menghadap Allah nanti. Semua yang bersedekah ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya, itu kata Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Semua yang hadir ini masuk surga. Bukan kata Abdul Somad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ibu percaya? Bapak percaya? Yang tak percaya masuk neraka. Yang jadi masalah, apakah di surga itu kita punya tempat? Memang sudah masuk ke dalam surga, tapi untuk dapat tempatnya, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Yang kaya-kaya membangun masjid yang megah, masjid raya, masjid agung, masjid Islamic Center. Kita yang sederhana, kita tak sanggup membangun masjid sendirian.
maka kita bangun masjid ini bersama-sama. Ada yang membangun tiangnya, ada yang membangun pondasinya, ada yang membangun lantainya, ada yang membangun atapnya. Kerjasama kita semua, masjid ini akan siap insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa kita tidak buat pengajian ini di dalam masjid? Supaya lebih sejuk, supaya lebih tenang, supaya tak berdiri, supaya bisa duduk, supaya tidak kena panas. Itu terpikir di kepala saya tadi. Kenapa kita tidak buat pengajian ini di dalam masjid supaya tak kepanasan? Ternyata masjid kita sudah tak mampu lagi menampung. Kalau sebanyak ini masuk ke dalam masjid, meledak masjid kita itu, Pak. Meletup masjid kita itu, betul? Jadi nanti kalau berdiri Masjid Nurul Yakin baru di sini, beginilah jumlah jamaahnya. Kira-kira berapa jumlahnya ini? Yang tak percaya, hitunglah sendiri. Nanti ku bilang 5.000, rasanya lebih Pak Ustaz. Ku bilang 10.000, rasanya Ustaz salah hitung Pak Ustaz. Yang penting jumlahnya banyak. Begitulah nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanggakan di padang mahsyar. Inni mukatsirum bikumul umam. Aku di antara nabi-nabi yang paling bangga karena umatku paling banyak, dan umat yang paling banyak itu ada di no-noan. No. Tidak. Narkoba No. zina No. LGBT No. pacaran No. sinonoan. Tapi kalau bersedekah Yes. mantap. Rupanya dari bahasa Inggris nama kampung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kau berjumpa dengan Ustaz Somad? Di Masjid Nurul Yakin. Masjidnya sudah ada? Belum. Belum ada masjid aja udah berjumpa. Kalau ada orang mengundang Ustaz Somad, kami undang Ustaz Somad. Di mana? Masjid Raya Medan. Di mana? Masjid Agung Medan. Di mana? Masjid Istiqlal Jakarta. Di mana? Masjid Islamic Center Ujung Pandang. Hebat Sinonoan. Masjidnya belum ada, sudah tablik akbar. Betul. Alhamdulillah. Jadi hebatan mana di antara semua tempat-tempat ini? Lebih hebatlah Sinonoan lagi. Kenapa? Ini kampungnya mertua Ustadz Iqbal Sauki. Dialah yang menyusun jadwal saya se-Sumatera Utara ini. Saya pun heran tadi, kenapa lah dibawanya aku ke masjid yang belum ada? Rupanya kampung omak kami ini, kalau sampai tak dapat jadwal bisa dipecat jadi menantu. Kita doakan Ustadz Iqbal Sauki Pulungan sehat walafiat. Amin. Omak pula panjang umur, berkah sampai kepada anak cucunya insya Allah. Walaupun saya tak menyebut ibu bapak, tapi bapak ibu semua mengatakan amin. Maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Itulah mengapa kita selalu berdoa yang baik, Pak. Kalau ada tetangga kita rumahnya bagus, kita doakan baik apa tak baik? Baik. Mudah-mudahan di rumah yang bagus itu dia sholat berjamaah, tahajud sama anak istrinya. Amin. Kalau ada tetangga kita mobilnya mahal, kita doakan baik apa tak baik? Baik. Mudah-mudahan dengan mobil yang mahal itu rajin dia sholat berjamaah, di bawahnya anak istrinya. Amin. Jangan ketika ditengok rumahnya bagus, ya Allah cepatkanlah dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan. Apa kata malaikat? Amin. Kau duluan stroke daripada dia.
Saya yakin dan percaya. Kenapa doa ini terkabul? Minta cuaca tenang, terang benderang, tidak gelap, tidak hujan, tak angin puting beliung, tidak becek. Bisa. Ini karena orang Sinonoan ini hatinya bersih. Amin. Berdoa kepada Allah. Akhirnya kita bisa berkumpul bersama di Sinonoan, bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin. Nanti kalau ibu masuk surga, ibu cari siapa duluan? Abang. La ilaha illallah. Begitu masuk dia ke surga, yang pertama dicarinya baru tulang. Begitu masuk dia ke surga, ditengoknya suaminya ada, istrinya ada, emaknya ada, ayahnya ada, keluarganya ada. Masih ingatkah dia dengan Ustaz Abdul Somad? Ingat Bapak Ibu dengan Ustaz Abdul Somad? Tolong nanti kalau masuk surga tanya malaikat ya, mana Ustaz Abdul Somad? Kata malaikat, dia sedang di ruang VVIP. Amin. Amin kan? Amin. Sombong kali lah Ustaz Somad itu. Yakin betul lah dia masuk surga. Itu bukan sombong, itu cuma cara Abdul Somad minta diaminkan oleh orang yang tulus ikhlas ini. Abdul Somad datang ke Sinonoan, disambut. Pakai apa disambut? Begitu datang tadi disambut dua orang anak muda bawa parang panjang. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli pisang. Sudah lama rasanya aku ceramah, baru di Sinonoan lah disambut parang panjang. Pergi saya ke satu daerah, disambut pakai piring. Ting 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 ting. Pergi saya ke satu daerah, disambut pakai akar-akar pokok kayu, pakai air, disiram-siramkan. Tapi di Sinonoan memang luar biasa kesannya. Parang panjang disiapkan orang. Saya sangka parang panjang minta untuk membacok siapa? Rupanya dipakai untuk menyambut tari menari saja. Jadi gambar saya disambut pakai parang itu sudah viral tak kemana-mana sudah. Abdul Somad disambut pakai parang panjang, tapi bukan karena marah, bukan karena emosi, karena anak muda membela agama Allah dengan parang panjangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tidak menakut-nakuti orang datang ceramah. Tapi boleh jadi juga ini datang ceramah ini karena diancam pakai parang panjang nampaknya. Ini manusia bisa ramai berkumpul begini. Ini ada pembagian sembako kan? Ada pembagian kartu sehat? Tidak. Ada pembagian sertifikat tanah? Tidak. Semuanya datang karena diancam parang Panjang. betul berarti. Semuanya datang karena Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Abdul Somad datang karena disambut. Abdul Somad datang dikasih kursi. Abdul Somad. Saya tak menengok jam. Setengah jam diganti. Ini setengah jam lagi. Mulai berbunyi dia. Itu biasanya jam istirahat. Iya kan? Kalau di pesantren berbunyi tet. Kalau musabaqah tilawatil Quran berbunyi tet. Itu lampu kuning. Tak lama lagi tet, lampu merah. Maka selesailah hidup kita. Innalillahi wa inna ilaihi. Orang kaya Mati. mati. Orang miskin Mati. lebih cepat. Ustaz Somad dicakapnya kasar kali, sombong kali. Yang miskin itu saya, ibu. Kenapa Ustaz Somad miskin? Miskin artinya jauh dari keluarga. Keluarga saya jauh. Dari Pekanbaru ke Medan. Dari Medan kemana kita tuh di Bang Iqbal? Hah? Pinang Sori. Dari Medan ke Pinang Sori. Dari Pinang Sori sampailah ke Sinonoan. Lalu kemudian jauh dari keluarga. Bagaimana ketika kita nanti mati menghadap Allah? Apakah ayah kita mau ikut? Ibu kita mau? Ibu-ibu
Suara saya sampai kemari Bu? Sampai. Kalau Bapak meninggal Ibu mau ikut? Tidak katanya Pak. Artinya kalau kita mati menghadap Allah, yang akan kita bawa nanti cuma tinggal amal soleh, bukan somat. Apa sikit-sikit somat, sikit-sikit somat. Yang akan kita bawa mati ini nanti amal soleh, membangun masjid. Setelah masjidnya siap, kita makmurkan masjid itu nanti dengan sholat berjamaah. Masalah meresmikannya terserah. Alhamdulillah ada Tuan Salman, ada tadi disebut Pak Abdul Latif, Ustadz yang khusus untuk ibu-ibu. Ustadz apa namanya tadi Pak Abdul Latif? Ustadz Gonggong, Lom-lom. Masya Allah. Ibu nanti kalau masjidnya udah siap pengajian ya Bu ya. Biasanya pengajian ibu-ibu sore, pagi apa malam? Sore. Siang. Kalau di tempat saya pengajiannya habis asar biasanya. Sore Jumat wirid Yasin. Di Sinonoan masih baca Yasin lagi? Masih. Oh, duit masih keliling terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim litudhira qauman aba'uhum ghafilun lahab qawlu ala tharihim fahum. Masya Allah, itulah enaknya kalau kita baca Yasin ramai-ramai. Maka nanti kalau ada wirid Yasin datang ya Bu. Kalau nanti Masjid Nurul Yakin sudah siap pengajian Yasin sore Jumat, Tuan Salman mengajar, Ustadz guru kita mengajarkan tentang Allah Ta'ala, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Ibu jangan takut. Ustaz-ustaz kita ini tidak akan mempermalukan ibu di depan orang banyak. Tak akan ditanyanya, sebutkan sifat 20. Tak. Mereka paling akan menyebutkan, ibu tinggal ikut aja. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Kita tinggal, kalau tak hafal tinggal. Supaya apa? Supaya akidah kita tetap ahlus sunnah wal. Sekarang banyak aliran-aliran sesat macam-macam berdatangan. Dulu kalau sudah Tuan Guru mengatakan jangan baca buku ini, jangan ikut orang ini, insya Allah kampung kita selamat. Kalau ada Tuan Guru di Mandailing Natal mengatakan jangan ikut ustadz ini, jangan baca kitab ini, insya Allah selamat. Betul? Tapi sekarang jangan baca buku ini, jangan ikut orang ini, bukunya tak sampai, orangnya tak datang, tapi siaran TV-nya masuk ke rumah kita. Betul? Masuk ke handphone kita, www.youtube.com. Saya baru pertama kali ceramah di Sinonoan nih kan, pertama kali. Tapi kita jumpa hampir tiap malam kan. Saya yakin ibu-ibu ini sudah tiap hari mendengarkan ceramah saya. Ini datang ini cuma mau menengok aja. Macam mana bentuk asli Ustaz Somad? Tadi pas jumpa sama Oma tadi, salaman saya. Apa kata Oma itu? Ah, putih kau sekarang ya. Insya Allah.
Lama saya temenung, kok nampak omak itu putih saya? Rupanya dekat bola lampu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata nanti di surga itu wajah orang beriman itu semuanya bercahaya. Bercahaya kenapa? Banyak juga sekarang ini muka orang bercahaya karena make up. Asal panas meleleh. Tapi di sononoan wajahnya bersih karena tahajudnya tadi malam. Betul. Maka wajah ini karena wudu. Bagaimana cara membedakan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini umat Nabi Musa, ini umat Nabi Isa? Wajah umat Nabi Muhammad itu ghurril muhajjalin, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya karena bekas air wudu. Selesai itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat waj'alni minal waj'alni min ibadikal. Setelah itu dia berselawat supaya dapat syafaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nanti di akhirat ibu tengok ada wajahnya bercahaya, itulah dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua yang hadir ini nanti wajahnya bercahaya nanti semua. Karena ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujuhun yauma idzin nadhirah, pada hari itu semua wajahnya bercahaya. Kenapa bercahaya? Ila rabbiha nazirah, karena memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu semua didapatkan karena istiqomah. Nanti kalau masjid sudah berdiri, kita istiqomah sholat berjamaah insyaallah. Bapak-bapak sore-sore membawa anak mengaji, dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, gadget mati. Kenapa mati? Karena pemadaman bergilir. Bukan. TV mati, handphone mati, laptop mati, komputer mati. Karena maghrib ke isya anak-anak mesti mengaji di Masjid Nurul Yakin baru. Setuju ibu? Setuju bapak? Awas, karena sudah berjanji di atas tapak Masjid Nurul Yakin baru di Sinonoan bahwa kita hari ini 16 Desember 2022 sudah berjanji dari maghrib ke isya membawa anak ke masjid mengaji. Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan lagi ada anak yang sibuk main game online. Jangan lagi ada ibu-ibu yang menangis karena menonton drama Korea. Jangan lagi ada bapak-bapak sampai tak mandi maghrib gara-gara main bola. Di situ azan bersaut-sautan, hayya 'alas shalah. Gol. Ada begitu di Sinonoan? No. Semuanya ramai di Masjid Nurul Yakin insyaallah. Amin ya rabbal. Habis maghrib mengaji, alif di atas, alif di bawah, alif depan u, alif dua di atas, alif dua di bawah, alif dua di depan un. Masih begitu mengaji di situ? Tidak kan? Yang ketawa, yang bisa nyambung berarti udah tua. Karena sekarang anak-anak mengaji udah pakai ikra. Terserah mau pakai dua DTN, mau pakai ikra, mau macam orang di Jawa, alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a, i, u. Yang penting bisa baca Quran.
Ibu percaya atau tak percaya? 53% orang Indonesia tak bisa baca Quran. Berapa persen? 53%. Ustaz kita sopan pakai tangan kiri, tangan cebok itu dipakainya. 53% tak bisa baca Quran. Itulah dia orang kalau baca Quran tak jelas pangkalnya, ujung-ujungnya aja. Fayakun. Dan itu tidak ada di Sinonoan. Apakah ada orang Sinonoan tak pandai baca Quran? No. Semuanya pandai baca Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khairukum. Siapa di antara kamu ini yang paling mulia, yang paling kaya, hartanya tinggal, yang paling tinggi jabatannya, cuman sampai 58 tahun, habis itu pensiun. Yang paling tinggi jabatannya, paling lama 2 periode, habis itu ditangkap KPK. Lalu siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Yang paling cantik, cuman 50 tahun, habis itu top, tua Hongkong peot. Yang paling mulia di antara kita yang paling ganteng, semuanya berubah. Yang tidak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Sama-sama sayang karena Allah. Ini jamaah ini semuanya sayang kepada Abdul Somad karena Allah. Betul? Amin. Karena sayang itulah mereka mau nyambut sampai mobil susah berjalan. Akhirnya bisa juga saya naik ke atas, sampai di atas disediakan kursi, duduk di samping Pak Asisten. Yang saya pikirkan sekarang ini bagaimana lah balik nanti. Aku pikirkan sekarang ini, entah disambut pakai helikopter langsung terbang nanti. Karena orang Sinonoan ini bukan main berkasih sayangnya dengan ustad-ustad. Padahal saya ini bukan tuan syekh besar, bukan ulama besar. Berapa kali Tuan Salman tadi waktu kata sambutan, ini adalah guru besar kita, ulama besar. Dalam hati saya, berat saya 56 kilo. Dibilang beliau ustad besar, kepala besar betul, memang peci nomor 9. Nomor 9. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya cuma ngasih tahu rambut saya masih ada. Ini yang mengawal saya ini kan anak-anak muda semua nih. AMPI, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa AMPI itu, Bang? Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Saya tahu, saya cuma pura-pura nanya. AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Allahu Akbar. Allah. Ini apa nih, Bang? Satpol PP Mandailing Natal. Ada pula grup pencinta Ustadz Abdul Somad. Nanti kita masuk surga. Yang anak-anak muda ini pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ibu-ibu pemimpinnya adalah Fatimatu Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Yang perempuan pemimpinnya adalah Fatimah. Yang anak muda pemimpinnya Hasan dan Husain. Dan semuanya pemimpinnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau ibunya sudah pengajian sore, anak-anaknya mengaji habis maghrib, bapaknya jangan main gaple. Betul? Karena bapaknya kepala rumah tangga, bapaknya yang membawa istri ke masjid, bapaknya yang menenteng tangan anak ke masjid. Kalau bapaknya kencing berdiri, maka anaknya kencing maraton. Karena anak ini menengok ayahnya. Kenapa kau bercelana pendek? Kan ayahnya berkolor. Orang tua di sini sopan-sopan. Tengok guru kita berjubah, bersorban, tak cukup hanya lobe topi di dalam.
pakai sorban, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjubah putih pakaian mereka. Begitulah guru-guru kita dulu mengajarkan. Supaya apa? Supaya umat ini menutup aurat. Apa kata tim Ustaz Abdul Somad tadi? Sepanjang-panjang perjalanan kita dari mulai Pinang Sori sampai ke Sinonoan, belum ada aku tengok perempuan yang tak menutup aurat. Semua perempuan menutup aurat, karena begitulah diajarkan. Bahkan dulu di bumi Mandailing Natal ini, perempuan tak ada yang keluar, perempuan di rumah semua. Betul cakap saya ini. Perempuan sekarang keluar. Kenapa sekarang ramai perempuan? Karena perempuan mau mendengarkan tausiah. Ini nampaknya laki-laki sedikit di Sinonoan. Tengok ke kiri, perempuan. Pandang ke depan, perempuan. Pandang ke sana, perempuan. Laki-laki adalah di bawah pokok-pokok bambu saja. Masya Allah, tabarakallah. Lalu Ustaz pun berceramah, yang paling banyak di neraka nanti perempuan. Betul? Betul. Apa pula betul? Bukan kata saya, hadis Nabi, yang paling banyak di neraka itu perempuan. Tapi jangan lupa, yang paling banyak di surga juga perempuan. Yang paling banyak pengajian Ustaz Somad, perempuan. Kalau perempuannya sudah baik, maka insya Allah perempuan ini melahirkan anak-anak yang baik. Perempuan yang cinta masjid, anaknya pun insya Allah akan ke masjid. Saya yakin dan percaya, siapa yang mengisi masjid Nurul Yakin Sinonoan itu nanti, inilah anak dari ibu-ibu yang solihah ini insya Allah. Ibu malam doakan anaknya, Rabbi habli minas solihin, jadikan anakku anak yang soleh, bukan somat, soleh semuanya anak-anaknya ini insya Allah. Amin, amin, amin. Yang sedang hamil mudah-mudahan anaknya soleh. Yang belum nikah mudah-mudahan segera menikah, ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik semuanya. As-salatu khairum minan naum. Istrinya sudah bangun sejam yang lalu tahajud, lakinya masih naik di angkasa. Dibangunkan istrinya lah, bangun bang, itu baru nikah sebulan. Tapi kalau udah 10 tahun, bangun kau setan. Jangan bu, jangan ibu panggil dia setan. Karena kalau ibu panggil setan, berarti selama ini ibu tidur sama Setan. Kalau ibu panggil dia setan, ibu punya anak, berarti anak ibu anak Setan. berarti ibu bini Setan. Panggillah dia, wahai suamiku yang soleh. Tak bisa kami berkata lembut lagi, Pak Ustadz, nyanyikan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kepangkal telinganya. Walaupun hidup. Alah, nih sampailah hati kau. Ini kan libur tanggal merah kata dia. Mana ada libur sembahyang? Yang libur tuh kami. Kalau nggak gantian lah kita bang. Kau jadi perempuan, aku jadi laki-laki. Alhamdulillah, ibu-ibu yang solihah ini, mereka ini An-Nisa Imadul Bilad, Sinonoan, Siabu, Mandailing Natal. Jadi baik kalau perempuannya baik. Tapi kalau perempuannya jahat, sundel bolong, mak lampir, suster ngesot, lakinya jadi genderuwo. Perempuan sudah baik-baik semua, suaminya insya Allah baik, anaknya pun baik, masjid ramai, mengaji, handphonenya hidup sekali-sekali. Insya Allah Sinonoan baldatun thayyibatun wa rabbun. Menutup aurat sudah, pengajian
pengajian sore sudah, bersedekah bangun masjid sudah, anak-anak ke masjid sudah, lakinya ke masjid sudah, rezekinya melimpah insyaallah, maka diturunkan Allah rahmat. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Sinonoan ini beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, dibukakan Allah barokat minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, kelapanya lebat, buahnya subur, sawitnya hijau, buahnya banyak, harganya naik, pupuknya ikut naik. Buah pinangnya banyak, diekspor ke India, Pakistan. Maka insya Allah, Allah berjanji. Allah kalau sudah berjanji, selalu kita katakan, innaka la tukhliful mi'ad. Maka kita jagalah Sinonoan ini. Siap menjaga Sinonoan? Siap menjaga Siabu? Siap menjaga Mandailing Natal? Siap menjaga Sumatera Utara? 10% luas Sumatera Utara ada di Mandailing Natal. Penduduknya 400.000 orang. Kalau tak percaya, tanya ke Pak Asisten. Ustaz kok tahu? Saya tanya tadi beliau pas kami sedang makan. Ustaz kan habis subuh tadi nggak ada tidur? Tidak. Habis sholat subuh, mengimami santri di pesantren, membaca zikir dan doa, langsung ke airport. Lalu Ustaz dimakan. Kata Pak Asisten, Ustaz istirahat sejenak. Menggelegar suara. Kenapa suara Ustaz menggelegar? Dikasih Bang Iqbal makan sambal tuk-tuk. Gulainya pula ikan mas arsik. Oh, rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Anda mau makan ikan mas arsik dengan sambal tuk-tuk, datang ke Sinonoan, mampir ke Masjid Nurul Yakin baru. Tapi jangan sekarang karena masjidnya belum ada. Transfer saja ke nomor berikut ini. Saudaraku, orang Sinonoan, orang Siabu, Mandailing Natal yang ada di Malaysia. Banyak saudara kita di Malaysia kan? Ya. Nasution, Harahap, Siregar, Lubis, banyak di Malaysia. Yang ada di Jakarta, kalian tak perlu datang ke Sinonoan, transferkan saja untuk pembangunan Masjid Nurul Yakin baru Sinonoan. Nanti setelah masjidnya jadi, pulang kalian kemari, sholat Idul Fitri, Idul Adha, pulang kampung Marsipaturi Hutan Nabi. Betul? Maka kalau kau kaya, bukan kau pulang dengan mobil mewahmu. Banyak sekarang orang merantau pulang ke kampung pakai mobil mewah supaya tetangga semua menengok dia macam menengok kucing Anggora. Padahal bunyi klaksonnya kalau memang kau berhasil kaya di Surabaya, kalau memang kau kaya di Medan, kalau kau memang hebat di Malaysia, bukan karena mobilmu, bukan karena rumahmu, tapi kau cepatkan selesai pembangunan Masjid Nurul Yakin Sinonoan. Betul? Akhirnya pas 5:30. 4:30 saya berdiri sampai 5:30. Walaupun tak menengok jam, saya sudah tahu. Kenapa? Terasa kesembuhannya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Puncak tabligh akbar bukan pengajian Abdul Somad. Puncak tabligh akbar adalah doa. Aminkan doa yang akan dibacakan oleh guru kita semua, Tuan Syekh Salman. Amin dari lisan ibu, amin dari mulut bapak. Itulah menyebabkan pintu langit terbuka sampai doa kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, guru-guru kita panjang umur, kita dapat limpahan barokah. Sinonoan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pembangunan Masjid Nurul Yakin baru cepat terwujud dan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala haziniyah wa kulli niyatin
salihah. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.